masih bisa untuk meminjam di pinjaman online meskipun BI checking buruk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kembali saya akan membahas pinjaman online. Dan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah berkomentar di kolom komentar. Pertanyaannya seperti ini teman-teman. Bang, apakah kita bisa ambil pinjaman online meskipun skor BI checking kita itu buruk? Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, BI checking atau Slik OJK itu merupakan daftar riwayat kredit para debitur yang sudah mempunyai pinjaman di bank konvensional ataupun di pinjaman online, itu pasti akan masuk dalam daftar BI checking. Nanti di mana dalam BI checking tersebut itu akan terlihat bagaimana kelancaran pembayaran dari kredit tersebut. Jadi intinya BI checking itu adalah riwayat pinjaman seseorang. Nah, di BI checking sendiri itu ada skornya teman-teman. Jadi ada skor 1 sampai 5. Untuk skor 1 itu lancar. Kalau 5 itu artinya macet dan itu sudah fatal sekali teman-teman. Nah, jika teman-teman saat ini sedang melakukan gagal bayar atau telat bayar di pinjaman online, itu pasti akan masuk di blacklist BI checking. Dan hal ini tentu saja berpengaruh kepada teman-teman yang akan melakukan pinjaman di tempat lain. Jadi salah satu yang paling berpengaruh ketika teman-teman itu akan melakukan pinjaman di bank konvensional. Nah, bagaimana dengan pinjaman online? Apakah masih bisa untuk meminjam di pinjaman online meskipun BI checking buruk? Ketika BI checking teman-teman itu buruk, sebetulnya teman-teman bisa saja mengambil pinjaman. Namun teman-teman itu harus membersihkan BI checking terlebih dahulu sebelum melakukan pinjaman. Bagaimana caranya? Agar teman-teman itu skor BI checkingnya bersih, maka teman-teman itu harus melunasi cicilan atau kredit dan hutang yang gagal bayar di pinjaman online tersebut ataupun di bank konvensional, di leasing dan lain sebagainya. Karena ketika kita akan melakukan pinjaman di misal pinjaman online Aku Laku. Nah, pihak dari Aku Laku sendiri itu akan menilai apakah pembayaran teman-teman di pinjaman sebelumnya itu sudah lunas atau belum. Selanjutnya, kedua, setelah teman-teman itu melunasi tunggakan cicilan, kredit ataupun hutang, teman-teman pantau BI checking teman-teman. Apabila tidak ada perubahan, teman-teman ya kasih tahu ya ke bank ataupun ke pinjaman online bahwasannya teman-teman itu sudah melakukan pelunasan. Dan biasanya itu kita akan dikasih surat ya, dimana surat tersebut yang menyatakan bahwasannya kita itu sudah tidak mempunyai tunggakan atau cicilan di bank ataupun di pinjaman online tersebut. Yang terakhir, jika teman-teman itu masih ada status BI checkingnya, teman-teman bisa datang ke OJK ataupun ke pihak BI dengan menggunakan surat penjelasan atau klarifikasi dari bank ataupun pinjaman online yang sudah teman-teman dapatkan, dan tunggu untuk dinyatakan benar-benar bersih BI checkingnya. Mungkin cukup sekian terlebih dahulu untuk di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.